Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 14 April 2024, ibadah pada sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Bapak Ibu, kami sebagai wakil dari Majelis Jemaat Malang juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Malang ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara membawa berkat bagi kita semua. Adapun untuk sambutan yang kami lakukan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai warta jemaat. Kami hanya menekankan saja, ini dari Satgas Jemaat Malang, bahwa di Kota Malang demam berdarah sangat banyak sekali. Oleh karena itu dari Satgas menghimbau adanya dan melakukan 3M plus, yaitu menguras tempat penampung air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Nah, ini hendaknya kita lakukan sehingga demam berdarah tidak terus berkelanjutan. Dan yang selanjutnya mengenai Hari Raya Persembahan yang ke-1 tahun 2024. Ibadah HRP ke-1 tahun 2024 dilaksanakan hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 7. Ini ibadahnya hanya satu kali dengan tema Undo-undo sebagai jalan kemandirian. Juga ada dari komisi atau Pokja. Ini dari KPAR Pokjana mengajak adik-adik dari jenjang Pratama Madya yang ingin melayani Tuhan melalui tarian untuk bisa ikut dalam latihan tari tamborin setiap hari Sabtu pukul 10 di ruang Matius. Dan bisa kontak ke Ibu Dewi dengan nomor HP yang sudah dicantumkan. Selanjutnya dari Pokja Adiyuswo mengharap kehadiran Bapak Ibu Adiyuswo kelompok 1 sampai 9 dalam ibadah Adiyuswo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 9 di gedung gereja ini. Yang selanjutnya dari Pokja Bahasa Inggris. Pokja Bahasa Inggris akan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi remaja dan pemuda dengan materi public speaking dan daily conversation yang akan dimulai pada bulan April minggu ke-4 sampai dengan bulan Juni minggu ke-5 2024. Ini harinya setiap hari Senin jam 5.30 sampai jam 6.30. Bagi yang berminat silakan daftar ke Mas Farel, Ketua KPPM. Untuk menjaga kehikmatan di dalam ibadah ini bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa HP supaya di mode silent. Bapak Ibu, kami undang berdiri, mari kita
memuji dari Kidung Jemaat 9 bait yang pertama. Umat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuki ibadah kita ini dalam satu pengakuan yang sama. Ibadah kami pada sore hari ini, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan melihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah pada saudara-saudara. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada Minggu Paskah yang ketiga ini kita masih dipandu oleh satu tema besar, GKJW Bangkit Bersama Kristus, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sedangkan tema khotbah pada sore hari ini, panggilan wujudkan perdamaian dan keadilan. Kita menghayati bahwa gereja dipanggil untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan. Inilah yang akan kita gumuli bersama-sama melalui ibadah kita saat ini. Kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah
tentang kasih. Satu hal yang penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita mengingat kembali apa yang pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang pertama pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Satu hal yang penting yang diingatkan kepada kita, hidup kita diukur dari kasih yang ada dalam diri kita. Bagaimana sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini kita menghayati bahwa kasih itu menjadi apa yang paling penting bagi hidup kita. Namun saudara-saudara, kalau kita sejenak menengok perjalanan kehidupan kita, menengok ke dalam diri kita, sering sekali kita sengaja atau tidak mengabaikannya. Tuhan telah mengasihi kita, tetapi tak jarang kita melupakan Dia. Ada banyak saudara yang juga mencintai kita, tetapi kita enggan untuk membalas cintanya. Mari bersama-sama kita mengakui akan keterbatasan kita dan keberdosaan kita karena kita belum bisa mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita dalam kesempurnaan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kasih karunia penyertaan dan pimpinanmu Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami ada dalam perjumpaan bersama dengan saudara-saudara kami dalam peribadahan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah pula yang telah mempertemukan kami untuk menikmati persekutuan ini. Engkau ya Tuhan telah mengingatkan kepada kami di dalam peribadahan ini betapa pentingnya kasih di dalam hidup kami. Karena Tuhan telah menyatakan, menunjukkan, mewujud nyatakan kasih itu sepanjang kehidupan di dunia ini ada. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia terusir dari Taman Eden, ketika manusia terus menjalani kehidupannya sampai saat ini, Tuhan masih senantiasa menyatakan kepada kami kasih yang besar. Puncak kasih itu nyata dalam peristiwa Yesus yang telah mati dan bangkit bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah Engkau berikan. Namun kami juga menyadari betapa dalam hidup ini kami belum bisa mewujud nyatakan kasih-Mu itu di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang telah mengasihi kami. Tapi kami sering mengabaikan apa yang menjadi kasih-Mu, tidak bersyukur dengan kasih-Mu, tidak peduli dengan kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan juga telah memberikan saudara-saudara kami yang seiman sebagai bagian dari kehidupan kami, di mana kami seharusnya hidup saling mencinta dan mengasihi. Tetapi Engkau ya Tuhan juga melihat apa yang ada dalam diri kami. Betapa kami sering enggan mengasihi, enggan membalas cinta yang lain, enggan mengasihi yang lain, sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu pada saat ini, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, memohon belas pengasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya
dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu. Engkau yang akan memimpin kami selanjutnya, supaya hidup kami akan terus kami isi dengan kasih yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup ini akan bertumbuh dalam cinta kasih kekal Tuhan. Kami percaya akan kebaikan Tuhan, dan kami percaya akan pengampunan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengungkapkan doa ini. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pengampunan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut 1 Tesalonika, pasal 5 ayat yang ke-9. Karena Allah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Mari kita menyambut berita pengampunan ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 353 bait yang ke-4. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang selamat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Silakan duduk. Bapak Ibu, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita mohonkan di dalam doa, kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, perjumpaan yang indah di petang hari ini, di mana Tuhan kumpulkan kami di tengah sukacita ini ya Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang Tuhan berikan kepada kami boleh tertanam dalam hati kami, tumbuh, bahkan berbuah dalam perilaku kami ya Bapa. Taburkanlah firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 52, ayat yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai biru hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga
Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 3, ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Kisah Para Rasul 3, ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, dan dengarkanlah doaku. Dengan tentram ku membaringkan diri, sebab Tuhan membiarkan aku aman. Kasihanilah aku ya Allah, dan dengarkanlah doaku. Dengan tentram ku membaringkan diri, sebab Tuhan membiarkan aku aman. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, kau cari kebohongan dan yang sia-sia. Tuhan telah memilih yang dikasihinya. Tuhan dengarkan jika ku berseru. Kasihanilah aku ya Allah, dan dengarkanlah doaku. Dengan tentram ku membaringkan diri, sebab Tuhan membiarkan aku aman. Biarlah kamu marah, tapi jangan berdosa. Berkata dalam hati dan tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, dan dengarkanlah doaku.
wajah-Mu menyinari kami. Ya Tuhan, Kau telah memberikan sukacita padaku, lebih dari yang berlimpah gandum dan anggur. Kasihanilah aku ya Allah, dan dengarkanlah doaku. Dengan tentram ku memeringkan diri, sebab Tuhan membiarkan aku aman. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yang berbahagia adalah kita yang melihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Minggu ini kita memasuki minggu yang ketiga untuk masa Raya Paskah. Kita masih diingatkan kembali akan peristiwa kebangkitan Yesus dan bagaimana Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti yang menjadi bacaan kita yang ketiga pada sore ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Melihat itu penting bagi kita. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Kita melihat supaya kita tahu. Oleh karena itu dalam bahasa Yunani, kata melihat dan kata tahu atau kata mengerti itu dipakai istilah yang sama. Oida. Ini mirip dengan istilah bahasa Inggris see misalnya. Kita bisa berkata I see, saya melihat, tetapi kita juga bisa berkata I see, saya tahu, saya mengerti. Melihat itu supaya kita tahu. Supaya tahu apa, saudara-saudara? Supaya kita tahu yang sebenarnya. Supaya kita tahu kebenaran. Supaya kita tahu realitas yang ada yang sebenarnya. Masalahnya adalah bahwa mata kita ini sering terkecoh ketika kita melihat. Dari 5 panca indera kita, saudara-saudara, mata termasuk salah satu yang sering terkecoh ketika kita melihat. Kita bisa terkecoh dengan cahaya yang ada, yang terlalu terang atau terlalu gelap. Kita bisa terkecoh dengan bentuk yang mirip atau warna yang hampir sama. Kita bisa terkecoh dengan situasi hati kita atau keberadaan hati kita. Kita bisa terkecoh dengan banyak hal, saudara-saudara. Ketika kita sedang melihat sesuatu sehingga kita tidak tahu
apa yang sebenarnya ada dan terjadi. Contoh yang paling gampang saja. Ketika kita ada dalam takut, ada dalam cemas, dan kita ada dalam kesendirian, kemudian kita berjalan di tengah-tengah kegelapan. Ada pohon yang bergerak karena angin, barangkali kita sudah melihatnya itu sebagai hantu, barangkali. Atau ketika kita takut dengan ular misalnya. Ketika petang kita berjalan dan kita sebenarnya di depan kita itu ada tambang yang panjang. Karena takut kita melihatnya itu sebagai ular. Mata kita ini sering terkecoh, saudara-saudara. Terkecoh dengan banyak hal. Baik itu yang ada dalam diri kita, ataupun juga yang berasal dari luar diri kita. Akibatnya kita tidak pernah tahu yang sebenarnya. Tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang kita lihat. Saudara-saudara, dalam bacaan kita yang ketiga, murid-murid Yesus dalam teks kita hari ini diceritakan mereka sedang salah melihat. Mereka sedang salah melihat. Di depan mereka itu hadir sosok Yesus. Tetapi mereka melihat itu sebagai hantu. Di depan mereka hadir sosok Yesus yang sudah bangkit. Tetapi mereka melihatnya sebagai hantu. Padahal saudara-saudara kalau kita perhatikan secara keseluruhan, peristiwa penampakan Yesus yang dituliskan di dalam Injil Lukas ini diceritakan sedemikian rupa bertahap. Kalau kita perhatikan misalnya saja dari pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sana hanya diberikan sebuah petunjuk, sebuah clue begitu. Yang itu didengar oleh murid-murid Yesus bahwa Yesus itu sudah bangkit. Itu adalah berita yang disampaikan oleh malaikat. Hanya ada petunjuk, hanya ada clue. Yesus itu sudah bangkit. Mereka hanya mendengar itu, mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Kemudian pada peristiwa yang kedua, saudara-saudara, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Ketika ada dua orang murid yang ada dalam perjalanan ke Emmaus, di situ Yesus hadir, menemani mereka ada dalam perjalanan. Tapi toh sepanjang perjalanan mereka bercakap dengan Yesus yang hadir, mereka juga tidak mengenali. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Sampai pada akhirnya mereka baru tahu ketika Yesus itu diminta untuk singgah kepada mereka dan kemudian makan bersama dan Yesus memecah-mecahkan roti. Dan setelah itu Yesus menghilang dari hadapan mereka. Dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Yesus sudah nampak jelas, tapi setelah itu menghilang. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah apa yang menjadi bacaan kita pada petang hari ini. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yesus tampak dengan jelas di tengah-tengah mereka. Tetapi toh, yang mereka lihat itu bukan Yesus. Tetapi mereka melihat hantu. Apa yang menjadi sebab, saudara-saudara? Apa yang menjadi sebab mereka itu menjadi salah lihat. Sehingga mereka tidak mengerti yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti yang sesungguhnya. Tidak lain adalah kondisi kejiwaan mereka. Mereka yang masih dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa galau. Ada dalam keraguan ketika Yesus itu disalibkan. Pikiran mereka adalah pikiran yang ada dalam kegalauan. Dan pikiran yang ada dalam kegalauan inilah yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa melihat yang sebenarnya yang ada di hadapan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tapi mereka berkata itu hantu. Dan semua disebabkan
karena pikiran mereka yang ada dalam kekacauan dan kegalauan. Saudara-saudara, pikiran itu bisa diibaratkan dengan bingkai kaca. Pikiran manusia itu bisa diibaratkan dengan bingkai kaca. Bagi apa? Bagi mata yang melihat. Ada dua jenis bingkai kaca dalam hidup kita, saudara-saudara. Yang pertama adalah bingkai kaca cermin. Bingkai kaca cermin. Ini yang pertama. Kalau kita melihat di hadapan bingkai kaca cermin, saudara-saudara, apa yang akan segera kita lihat di sana? Pasti yang akan kita lihat adalah diri kita sendiri. Yang kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Bingkai kaca cermin itu adalah bingkai yang buntu, memantulkan objek yang ada di depannya. Ada pikiran-pikiran yang seperti bingkai kaca cermin itu, yaitu pikiran yang cupet, pikiran yang sempit, pikiran yang keruh, pikiran yang penuh dengan kecurigaan, pikiran yang penuh dengan rasa takut. Itu seperti bingkai kaca cermin yang tertutup, yang buntu. Yang buat orang itu hanya melihat diri mereka sendiri, keperluan mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, kesusahan mereka sendiri. Pokoknya yang dilihat itu adalah dirinya sendiri, sekalipun dia melihat ke sana, ke depan. Tetapi sesungguhnya yang dilihat adalah dirinya sendiri. Sangat egois. Berpusat pada diri sendiri. Itu bingkai kaca cermin. Dan kalau kita bandingkan saudara-saudara dengan apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di sana tuliskan begini, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Ini adalah penolakan umat Israel atas karya Yesus. Penolakan ini karena mereka tidak mampu melihat yang sesungguhnya. Mereka tidak mampu melihat yang sebenarnya, yang ada di hadapan mereka, yang terjadi di depan mereka. Pikiran mereka masih seperti bingkai kaca cermin. Ketika mereka melihat sesuatu, sesungguhnya yang mereka lihat adalah diri mereka sendiri. Seperti yang terjadi ketika para murid itu melihat Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan kemudian mereka berkata itu hantu. Yang mereka lihat itu adalah proyeksi dari ketakutan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Proyeksi dari kecemasan yang ada dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu mereka menolak kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sehingga mereka berkata, itu hantu. Itu saudara-saudara, pikiran yang seperti bingkai kaca cermin. Tapi ada yang lain saudara-saudara, yaitu jenis bingkai yang kedua, yaitu bingkai kaca jendela. Bingkai yang transparan. Kaca jendela dibuat supaya orang itu bisa melihat yang ada di luar, ruangan di mana dia berada. Kaca jendela yang transparan dibuat supaya ia yang ada di dalam bisa melihat apa yang ada di luar. Orang yang berjalan, anak-anak yang sedang bermain, ia bisa melihat matahari, ia bisa melihat bulan, ia bisa melihat dunia yang gelap dan seterusnya. Melalui bingkai kaca itu, sesungguhnya seorang diajar untuk melihat apa yang ada, yang nyata, yang ada di luar mereka, dan itu yang terjadi. Kita bisa mengatakan itu adalah ibarat pikiran yang jernih, pikiran yang terbuka. Pikiran yang seperti ini, saudara-saudara, menolong setiap orang untuk melihat kenyataan dan menolong setiap orang untuk melihat kebenaran.
Mari kita perhatikan saudara-saudara. Dalam kisah yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang menuntun murid-muridnya untuk memiliki pikiran itu seperti bingkai kaca jendela, bingkai yang transparan. Karena selama ini mereka hanya melihat. Pikiran mereka itu seperti bingkai kaca cermin. Yesus ingin mereka melihat kebenaran. Oleh karena itu pikiran mereka harus menjadi pikiran seperti bingkai kaca jendela yang transparan. Nah, pikiran yang bagaimana yang seperti bingkai kaca jendela itu? Yang pertama, saudara-saudara, pikiran yang mendarat di bumi kenyataan. Pikiran yang seperti bingkai kaca jendela itu pertama-tama adalah seperti pikiran yang mendarat di bumi kenyataan. Mari perhatikan yang menjadi bacaan kita di dalam ayat yang ke-39 dikatakan begini. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat, ada padaku. Itu yang diungkapkan. Lihatlah tanganku. Lihatlah kakiku. Rabalah aku sendirilah ini. Bahkan untuk ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus meminta adakah makanan, begitu mereka kemudian memberikan roti goreng, ikan goreng, dan Tuhan Yesus kemudian memakannya. Lihatlah aku, rabalah aku. Pikiran yang mendarat di bumi kenyataan. Berarti pikiran yang bertumpu pada kenyataan. Pikiran yang jujur pada realitas objektif yang ada di depannya. Pikiran yang mengakui fakta-fakta yang sungguh-sungguh ada di depan mereka. Inilah tanganku. Inilah kakiku. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus mau memimpin, mau menuntun murid-muridnya supaya mereka itu tidak terjebak pada proyeksi diri yang pikirannya hanya buntu seperti bingkai kaca cermin. Tapi lihatlah realitas yang ada. Aku sungguh bangkit. Aku hadir di depanmu. Aku ada di tengah-tengahmu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus memimpin murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tidak memiliki pikiran yang sempit. Sehingga tidak bisa melihat realitas yang ada. Tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka. Sehingga berkata itu hantu. Ketika Tuhan Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Rabalah aku sendirilah ini. Yesus mau mengatakan, apa yang ada dalam pikiranmu itu salah. Apa yang ada dalam pikiranmu itu keliru. Karena realitasnya tidak seperti itu. Realitasnya adalah bahwa aku telah bangkit dan ada di depanmu. Dan engkau tidak melihatnya karena engkau hanya melihat dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau pikiran kita itu seperti jendela yang terbuka, bingkai jendela yang terbuka, yang transparan, maka mata kita akan mampu untuk melihat hal-hal baru, melihat hal-hal yang barangkali itu menjadi pertama kali untuk bisa kita lihat. Wawasan kita diperluas, cara pandang kita menjadi lebih lebar, penilaian kita akan sesuatu yang ada di depan kita itu akan lebih bijaksana. Oleh karena itu, jadikanlah pikiran kita seperti jendela yang terbuka. Sehingga kita akan melihat kebenaran sebagai kebenaran. Kita akan melihat Yesus itu sebagai Yesus dan bukan hantu. Kita akan melihat kenyataan sebagai sebuah kenyataan yang itu bukan proyeksi diri yang ada dalam diri kita. Itu makna yang pertama dari pikiran seperti bingkai kaca jendela. Makna yang kedua, saudara-saudara, pikiran yang
seperti bingkai kaca jendela itu adalah pikiran yang terus berpikir untuk sesuatu yang lebih mendalam. Kita boleh mengatakan berpikir untuk sesuatu yang itu didasarkan pada Alkitab. Pemikiran yang Alkitabiah, pemikiran yang biblikal. Ayat 45, saudara-saudara, mari sejenak kita perhatikan. Dari Lukas pasal 24. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya bahwa pada saat Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengenali realitas yang ada di depan mereka, itu didasarkan pada apa yang sudah ada, yang itu dituliskan di dalam kitab suci. Tentu saudara-saudara, kitab suci yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di situ, tentu bukan kitab suci yang ada seperti saat ini, dalam arti perjanjian baru pada saat itu belum ada. Perjanjian baru belum mulai dituliskan. Yang dimaksud dengan kitab suci di situ adalah apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab Musa, di dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu yang dimaksudkan. Artinya bahwa pada saat itu murid-murid Yesus diingatkan akan sebuah peristiwa yang terjadi ketika mereka menghadapinya dalam hubungannya dengan apa yang sudah terjadi dalam sejarah karya penyelamatan Allah yang nyata di dalam Alkitab. Lihatlah, engkau harus memandang ini dari sudut pandang Allah melalui Alkitab yang telah diberikan kepada engkau. Engkau sudah mendengar ini, tapi engkau tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus mau supaya murid-murid mereka itu berpikir lebih mendalam. Berpikir yang Alkitabiah. Karena itu yang akan memungkinkan mereka untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bertanya saudara-saudara, bagaimana supaya kita punya pemikiran yang Alkitabiah, punya pemikiran yang mendalam didasarkan pada Alkitab, tidak ada jalan lain saudara-saudara kecuali kita harus bergaul dengan Alkitab. Kita harus belajar tentang kitab suci. Kita harus rutin untuk bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Rajinlah berbakti dan mendengarkan khotbah yang biblikal. Rajinlah untuk membaca buku-buku rohani. Lihatlah dan dengarkanlah siaran-siaran kerohanian Kristen. Supaya pikiran kita itu mengenal isi kitab suci. Dan dengan mengenal kitab suci kita akan diajak untuk melihat realitas yang ada. Kenyataan yang ada. Tuhan Yesus saudara-saudara ingin siapapun yang menjadi muridnya. Saya dan saudara-saudara itu punya pikiran yang mendalam. Punya pikiran yang alkitabiah, yang biblikal. Kita bukan hanya orang yang harus punya pemikiran yang luas, tetapi juga harus punya pemikiran yang mendalam. Bukan hanya punya pemikiran yang horizontal luas, lebar, tetapi juga harus punya pemikiran yang vertikal, yang mendalam. Kalau dua hal ini dipadukan saudara-saudara, maka jadilah orang-orang yang Tuhan Yesus kehendaki, yang punya pemikiran seperti kaca jendela untuk melihat kebenaran. Orang yang punya pikiran seperti jendela yang terbuka, yang melihat Tuhan sebagai Tuhan. Melihat Yesus sebagai Tuhan, bukan melihat Yesus sebagai hantu. Kalau kita bandingkan saudara-saudara dengan apa yang menjadi bagian dari bacaan kita yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 dituliskan begini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jangan ada yang menyesatkan engkau. Kalau seorang sampai tersesat saudara-saudara karena dia tidak tahu apa yang benar. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk melihat apa yang sungguhnya ada. Dan ia tidak mampu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi
terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ingatlah dan sadarilah. Damai sejahtera itu tidak akan hadir selama Yesus, selama Tuhan itu masih kita lihat sebagai hantu. Damai sejahtera itu tidak akan hadir selama yang benar itu masih terlihat pudar dan sama. Damai sejahtera itu tidak akan hadir selama mata kita itu hanya tertuju pada bingkai kaca cermin. Sehingga yang kita lihat itu hanyalah diri kita sendiri. Kesibukan kita sendiri. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, damai sejahtera ada padamu. Damai sejahtera ada padamu. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, sesungguhnya mereka belum mampu untuk mengalami itu kan. Mereka belum mampu. Karena apa? Karena Yesus masih dipandang sebagai hantu. Kalau mereka memandang bahwa Yesus sebagai Yesus yang sudah bangkit, mereka pasti akan mengalami itu. Mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera saudara-saudara baru akan hadir ketika pikiran kita terbuka seperti bingkai kaca jendela. Ketika kita menengok dan menemukan inspirasi kebenaran yang berada di luar sana, di luar egoisme kita, di luar keakuan kita. Damai sejahtera itu baru akan hadir kalau pikiran kita itu lurus, pikiran kita itu mantap. Karena kita tahu yang benar. Pikiran kita tidak akan mungkin lurus, tidak akan mungkin mantap kalau kita tidak tahu mana yang benar. Singkat kata, saudara-saudara, saya ingin mengatakan satu hal. Ketika kita punya pikiran yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di depan manusia, ketika kita tidak sedang melarikan diri dari kenyataan dan kita sedang tidak melarikan diri dari Tuhan, kita terbuka dengan kenyataan dan terbuka di hadapan Tuhan. Saat itulah saudara-saudara damai sejahtera itu pasti akan kita alami. Saat itulah damai sejahtera itu pasti akan menghampiri kita. Yesus menghendaki kita saudara-saudara membuka jendela pikiran kita. Baik pada kebenaran yang bersifat horizontal, kebenaran yang luas atau kebenaran yang lebih mendalam yang mampu kita gali dan kita lihat. Oleh karena itu ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita mengingat saudara-saudara, betapa pentingnya damai sejahtera itu untuk hidup kita. Kita hanya dimungkinkan untuk merasakan mengecap damai sejahtera yang diberikan Yesus kalau kita mampu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan damai sejahtera itu saudara-saudara menjadi syarat yang utama bagi kita untuk memenuhi panggilan, mewujudkan perdamaian dan keadilan. Saya yakin bahwa kita tidak akan mungkin untuk bisa mewujudkan perdamaian, mewujudkan keadilan kalau di dalam hati kita, dalam diri kita, itu kita tidak menemukan damai itu. Apa yang bisa kita berikan? Bagaimana kita bisa mewujudkan perdamaian, mewujudkan keadilan kalau dalam diri kita tidak pernah mengalami damai? Mari kita yakinkan diri kita masing-masing di dalam hidup kita melalui peristiwa yang disampaikan kepada kita, peristiwa yang kita renungkan bersama pada petang hari ini. Mari kita belajar untuk memperhatikan bahwa kita harus membuka pikiran kita. Seperti bingkai kaca jendela yang transparan. Mampu untuk melihat kenyataan, tidak melarikan diri dari kenyataan. Mampu untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan.
kebenaran sebagai kebenaran. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan boleh mengalami damainya dan kita akan terus berupaya untuk mewujudkan panggilannya, mewujudkan perdamaian dan keadilan itu. Yesus mau itu ada terjadi dalam hidup kita. Amin. Satu dulu untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan menyanyi Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan, kita berdoa, kita akan angkat syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Bersyukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami sepanjang kami membangun ibadah ini. Engkau, Tuhan, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Mampukan kami untuk terus menghayati bahwa kami hanya dimungkinkan untuk bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah melalui persekutuan yang di dalamnya Engkau hadir, ada bersama kami. Engkau juga yang akan terus mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai pribadi-pribadi yang ada dalam satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kata hati Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami masing-masing
supaya kami memiliki pikiran seperti jendela yang terbuka, yang transparan, yang mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang horizontal ataupun juga kebenaran yang vertikal, kebenaran yang lebih mendalam, sehingga damai sejahtera Kristus boleh melingkupi hidup kami. Karena sesungguhnya ya Tuhan, di dalam hidup ini kami sering terkecoh ketika melihat, terkecoh karena pikiran kami, pikiran yang salah, pikiran yang keliru, seperti para murid. Mereka melihat Yesus yang bangkit sebagai hantu. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, mengajarkan kepada kami masing-masing, mengajarkan kepada kami umat-Mu, supaya kami boleh melihat kenyataan yang ada di dalam hidup kami, melihat realitas yang sebenarnya dengan memiliki pikiran seperti jendela yang terbuka, yang pada akhirnya itu menjadi dasar ketika kami boleh mengalami damai sejahtera untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan. Sebagai gereja, pada saat ini kami juga menyatukan hati kami untuk berdoa bagi pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan berkati kami, semua pelayan-Mu, dari penatua, diaken, badan-badan pembantu, majelis jemaat, termasuk di dalamnya panitia-panitia, pengurus kelompok, pengurus wilayah, karyawan gereja. Tuhan juga yang akan terus memberikan penyertaan pendampingan, supaya dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua perangkat kerja-Mu, ya Tuhan, gereja-Mu akan boleh bertumbuh dan berkembang. Kami sadar betapa tidak mudahnya bagi dari kami untuk terus dengan kesungguhan dan semangat melayani Engkau, karena dunia ini sering membelokkan arah pelayanan kami, tidak murni lagi, tidak pure lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami motivasi yang bersih di dalam diri kami untuk boleh melayani Tuhan dengan sungguh dan dengan syukur dan dengan sukacita. Kami sadar Bapa, betapa dalam setiap langkah pelayanan ini selalu ada hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami juga mohon belas pengasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni apa yang tak berkenan itu. Untuk Gereja Kristen Jawetan secara keseluruhan, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya GKJW tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap Tuhan memberkatinya, dan GKJW akan tetap boleh bertumbuh menjadi berkat di bumi Jawa Timur ini. Kami sadar betapa tidak mudahnya pergumulan yang harus kami hadapi sebagai GKJW, tapi Tuhan yang akan menopangnya. Kami juga berdoa untuk bagian-bagian karya yayasan yang ada di Gereja Kristen Jawetan, untuk yayasan kesehatan, yayasan badan pendidikan, ataupun juga yayasan-yayasan yang lain yang bernaung di bawah Gereja Kristen Jawetan. Tuhan juga yang akan tetap memelihara, Tuhan yang memimpin. Kami sadar betapa tidak mudahnya bagi setiap yayasan untuk mempertahankan diri, untuk tetap boleh menjalankan visinya, menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu mohon urapan Tuhan, kekuatan yang berada dalam karya Roh Kudus, memungkinkan setiap yayasan ini untuk boleh terus berkarya dan menjadi berkat. Membawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, Tuhan yang akan berikan kekuatan dan pemulihan. Yang ada di rumah ataupun juga dirawat di rumah sakit, Tuhan akan tetap menjamah mereka. Yang ada dalam kegelapan hati, Tuhan juga yang akan memberikan jalan terang bagi hidupnya. Mereka yang ada dalam kesendirian dan keterasingan, Tuhan yang akan menjadi teman. Lebih dari itu, mampukan kami sebagai satu persekutuan
untuk menjadi teman bagi mereka yang ada dalam kesendirian dan kesepian. Mereka yang bergumul dengan kehidupan relasional yang tidak beres satu dengan yang lain. Tuhan juga yang akan menjaganya, berikan kekuatan cinta, kekuatan pengampunan. Itu akan menjadi sarana bagi kembali hubungan yang tidak beres itu boleh dibereskan. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang itu bisa menghalangi hati kami untuk melihat kenyataan yang ada sebagai sebuah kenyataan. Apakah itu ketakutan, kecemasan yang ada dalam diri? Tuhan juga yang akan menyingkirkan. Tuhan yang akan terus mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh melihat apa yang sebenarnya ada di hadapan kami, di depan kami, di sekitar kami, dan kami boleh menerima itu sebagai bagian dari kehidupan kami, dan kami akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat yang berada di bangku pendidikan ataupun juga yang masih kecil dalam perawatan orang tua mereka. Tuhan yang akan memimpin mereka, mengarahkan mereka, menjaga mereka supaya tetap ada dalam sehat. Mereka tetap memiliki semangat untuk boleh belajar. Mereka juga akan tetap memiliki semangat untuk meraih mimpi dan harapan mereka. Para pemuda-pemudi gereja Tuhan, Tuhan juga akan berikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Tuhan yang akan juga memberkati mereka dalam setiap langkah hidup ketika mereka berusaha untuk menapaki kehidupan yang baru sebagai orang-orang yang ingin mewujud nyatakan apa yang menjadi mimpi dan harapannya. Jangan biarkan mereka semua, anak-anak Tuhan, kalah oleh godaan-godaan dunia ini. Karena sesungguhnya kami juga menyadari betapa tak mudahnya bagi setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan dan kebergantungan kepada Yesus. Untuk kehidupan bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Para pemimpin negeri kami, dari tingkat pusat sampai daerah, kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya mereka semua tetap menerima anugerah dan belas pengasihan Tuhan. Mereka boleh memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, dan memungkinkan mereka untuk memikirkan dan melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang, bukan hanya memikirkan diri mereka sendiri, sehingga itu akan menjadi sarana bagi kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negeri ini untuk boleh menerima damai sejahtera Kristus. Atas perdamaian bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, kami juga membawanya kepada Tuhan. Tuhan juga yang akan mengarahkan setiap hati para pemimpin bangsa di atas muka bumi ini supaya mereka memiliki hati yang bijak, hati yang takut akan Allah, sehingga apapun juga yang menjadi keputusan dari mereka semua tetaplah menjadi sumber atas damai dan sejahtera di bumi ini. Inilah Tuhan ungkapan doa kami. Ungkapan doa yang ada dalam keterbatasan, Tuhan yang menyempurnakannya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Berkat pemeliharaannya selalu ada bagi kita umat ciptaannya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan, dengan memuji dari PKJ nomor 148, kita pujikan bait yang pertama sampai dengan selesainya kita memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, atas hari Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya dan selalu memelihara kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan keluarga kepada kami, pekerjaan, kehidupan yang baik kepada kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Sebagai ucapan syukur, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang Tuhan telah tunjuk sebagai pengelola persembahan ini, kiranya boleh mengelola persembahan ini dengan takut akan Engkau. Dan mampukanlah kami juga Tuhan untuk menjadi sumber berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, mewartakan Injil Kristus bagi dunia. Mulailah dengan membuka pikiran kita seperti bingkai kaca jendela. Punya pemikiran yang mendalam, punya pemikiran yang luas, sehingga kita mampu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Terimalah berkat Allah melalui hamba-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, kini dan selamanya.